1 Tawarik pasal 13. Tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Ayat 2. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Ayat 3. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Ayat 4. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Ayat 5. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Kishor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Ayat 6. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Ayat 7. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Ayat 8. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ayat 9. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat 10. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia, oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Ayat 11. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Ayat 12. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Ayat 13. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ayat 14. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. 1 Tawarik pasal 14. Istana dan rumah tangga Daud. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Ayat 2. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Ayat 3. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem, dan ia memperanakkan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 4. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Samua, Sobab, Natan, Salomo. Ayat 5. Yibhar, Elisua, Elpelet. Ayat 6. Nogah, Nefek, Yafia. Ayat 7. Elisama, Beelyada, dan Elifelet. Daud memukul kalah orang Filistin. Ayat 8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel,
Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ayat 9. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Ayat 10. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat 11. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayat 12. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ayat 13. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu. Ayat 14. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat 15. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 16. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Ayat 17. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. 1 Tawarik pasal 15. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ayat 2. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Ayat 3. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Ayat 4. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Ayat 5. Dari Bani Kehat, Uriel seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 120 orang. Ayat 6. Dari Bani Merari, Asaya seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 220 orang. Ayat 7. Dari Bani Gerson, Yoel seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 130 orang. Ayat 8. Dari Bani Elsafan, Semaya seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 200 orang. Ayat 9. Dari Bani Hebron, Eliel seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 80 orang. Ayat 10. Dari Bani Uziel, Aminadab seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 112 orang. Ayat 11. Lalu Daud memanggil Sadok dan Abiatar imam-imam itu dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel dan Aminadab. Ayat 12. Dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Ayat 13. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir,
maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Ayat 14. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Ayat 15. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 16. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan suara nyaring lagu-lagu gembira. Ayat 17. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara-saudara sepuaknya Asaf bin Berekia, dari Bani Merari saudara-saudara sepuak mereka Etan bin Kusaya. Ayat 18. Dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zakaria, Yaasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matica, Elifele, Mikneya, dan Obed Edom, serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang. Ayat 19. Para penyanyi, yakni Heman, Asaf, dan Etan, harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Ayat 20. Zakaria, Asiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maaseya, Benaya harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Ayat 21. Sedang Matica, Elifele, Mikneya, Obed Edom, Yeiel, dan Asasya harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Ayat 22. Kenanya, pemimpin orang Lewi, mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Ayat 23. Berekia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut. Ayat 24. Dan Sebanya, Yosafat, Netaneel, Amasai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu, meniup nafiri di hadapan tabut Allah, sedang Obed Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Ayat 25. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed Edom dengan sukacita. Ayat 26. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Ayat 27. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi, dan Kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Ayat 28. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri, dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ayat 29. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya.